KF Friends, bertemu lagi dengan Bella di acara Ngobrol Sore. Hari ini kita kedatangan tamu yang keren dan cantik-cantik banget. Penasaran kan? Ini dia bintang tamunya. Kak DJ dan Kak Haura, takut gak kira-kira pada saat Kak DJ dan Kak Haura mendaki gunung itu kulitnya rusak, kering, ataupun berjerawat, dan di sana kan kebanyakan ada debu, kotoran, dan segala macam? Kalau misalnya kekhawatiran kayaknya manusiawi nggak sih? Ada banget. Ada banget. Jangankan ke gunung, kayaknya keluar aja tuh kalau khawatiran, aduh gimana nih kulit pasti ada aja. Cuman kayaknya ketika kita udah mendaki gunung, terus pulang misalnya breakout, ya udah kita tuh mendapatkan yang worth it nggak sih gitu. Sesuai dengan pemandangan yang kita dapat, proses dan pengalaman yang kita dapat, perasaan juga gitu ya. Terus jadi emang biasanya di gunung tuh lebih glowing ya nggak sih? Kayak cakep aja gitu, walaupun karena nggak mandi. Iya, walaupun nggak mandi gitu, kayak natural aja gitu. Dan walaupun kita ada ketakutan kayak gitu, pastinya juga kita merawat kulit kita juga ya dengan minimal sunscreen. Sunscreen itu wajib banget kalau kita outdoor, kegiatan outdoor, dan itu ngaruh banget sih buat mengurangi kanker kulit juga. Jadi gitu. Tapi minimal sunscreen sama moisturizer. Biasanya berapa kali pakai sunscreen? Harusnya sih reapply ya. Tapi jujur cuma sekali karena tangan udah kotor. Karena tangan udah kotor terus kayak mager, dan itulah yang bikin kulit kita jadi breakout sih biasanya ya. Karena bingung juga ya kita kalau mau reapply, keadaan kulit kan lagi kering. Ya mungkin dokter-dokter di luar sana punya solusi untuk kita mendaki gunung. Jadi tapi sebenarnya ada sunscreen yang itu loh, yang krim yang stick gitu loh. Jadi kita nggak perlu pegang. Tapi kayaknya kalau ke muka sensitif belum tentu cocok ya. Cocok. Jadi kalaupun tetap breakout ya udah. Ya udah. Emang harus ikhlas dulu aja. kan Soalnya nanti ada ini. Dan nanti juga bisa di ya udah nanti bisa Perawatan. balik lagi perawatan lagi gitu. Kayak ya udah worth it sih. Oke Kak DJ dan juga Kak Haura, ini pertanyaan yang menurut Bella dan juga para penonton penting banget untuk ditanyakan. Kira-kira kenapa Kak DJ dan Kak Haura suka mendaki gunung? Karena kamu gak suka sih sama aku. Mulai Enggak ya Allah. Karena kalau menurut aku ya, aku tuh bener-bener jatuh cinta banget. DJ jatuh cinta banget mendaki gunung karena sekarang kan beda gitu, suasananya udah bukan sekolah lagi, tapi udah di dunia pekerjaan. Apalagi DJ juga kan poluan dan ya super sibuk lah gitu dengan keadaan yang seperti sekarang. Tapi ketika mendaki gunung itu kayak salah satu cara untuk terus bersyukur. Lu tuh gak usah ngeluh terus gitu. Lu tuh
harus terus bersyukur gitu. Walaupun hidup ini memang nggak Sulit. iya nggak seindah harapan kayak gitu, nggak mudah. Ketika kita naik gunung tuh kayak ya itu untuk mengobati rasa kekecewaan terhadap diri sendiri sih selama ini, kayak ya obat aja, obat untuk diri sendiri. Makanya kenapa ketagihan naik gunung, karena ya kita butuh obat untuk diri kita sendiri, untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lewat alam. Jadi salah satu cara untuk bersyukur gitu ya. Oke, aku setuju sama DJ. Terus tadi berarti kenapa ketagihan gitu ya? Karena kita butuh reliever juga buat healing. Dan memang sejujurnya memang kalau naik gunung itu kan kita dapat oksitosin gitu ya, kayak salah satu sumber oksitosin dengan oksigen yang lebih segar di area pegunungan gitu ya. Apalagi kan kita berdua sama-sama tinggal di Jakarta, Jadi udaranya sumpek ya kan, kita butuh udara yang segar di pegunungan. Dan aku ngerasa tuh kalau di ibu kota itu agak individualis dan agak egois ya. Jadi kita back to nature tuh buat kembali recharge kemanusiaan kita, menyatu dengan alam. Apalagi kalau misalnya sesama pendaki suka walaupun nggak nggak kenal. Jadi ini Auto nyapa, kenal, kekeluargaan. dan setelah itu pasti kita kayak ayo kapan naik gunung bareng lagi. Kak DJ dan Kak Haura, apa saja persiapan kakak-kakak untuk ingin mendaki gunung? Coba dong Kak diceritain. Kalau DJ kita lihat dulu kita mau mendaki kemana, terus kita telusuri nih treknya akan seperti apa. Yang pastinya kita harus sudah siap fisik, mental, terus cari teman pendakian gunungnya yang memang cocok lah gitu. Biasanya kalau DJ sih cari teman yang memang udah tahu treknya. Jadi seenggaknya pada saat pendakian kita udah ada bayangan nih kita bisa berhenti di mana dan estimasi waktunya tuh bisa pas gitu. Apalagi kan kita yang nggak terus-terusan nyantai gitu setelah naik gunung, karena setelah itu DJ pasti harus kerja lagi. Makanya cari timing memang yang pas seperti itu. Dan biasanya kalau untuk logistik kita sharing gitu ya, sharing sesama pendaki. Misalnya DJ bawa apa, yang lain bawa apa. Cuman yang wajib itu adalah kita bawa air sendiri. Air sendiri ya, dan bawa cemilan sendiri Betul, juga ya, betul. karena buat siapa tahu kita terpisah amit-amit, jadi kita bisa ngisi perut juga ya. Dan selain fisik tadi mental juga, terus perlengkapan yang safety juga, pilih-pilih teman ya. Bener tuh harus ada teman yang udah paham trek, minimal pakai guide juga ya. Kalau misalnya memang fisiknya nggak memungkinkan bisa pakai porter, itu wajib juga sih buat yang Nggak usah malu kayak nggak usah malu. Kayaknya gue lemah nggak, tapi nggak apa-apa gitu, biar kita justru bisa lebih menikmati. malah kalau porter tuh perjalanan. sangat bersyukur Iya gitu kan, kan? mereka dapat pendapatan dari situ. Pendapatan. Oke. Kak DJ, Kak Haura, ada nggak pendakian gunung yang bagi kakak-kakak itu yang paling berkesan yang nggak mungkin kakak-kakak lupakan? Banyak, tapi salah satunya yang paling berkesan menurut DJ adalah tahun lalu DJ ke Rinjani. Itu adalah gunung tertinggi yang pernah DJ daki sih, jujur. Dan 3676 mdpl, dan itu benar-benar di luar ekspektasi. Kayak baru kali itu mendaki gunung sampai ngesot-ngesot, baru kali itu. Karena sebelumnya oke lah kita lecet kayak gitu-gitu, tapi kalau pada saat di Rinjani itu bener mental yang kita butuhin tuh. Karena saat di pendakian pun kita bisa ketemu sama teman-teman yang lagi hipo, yang lagi ketiduran di pinggir-pinggir jalan. Itu ngaruh banget, dan super dingin kayak angin. Beda sama yang hutan banyak pohonnya kiri kanan, ini enggak kan, kita kalau gak seimbang bisa ke jurang kayak gitu. Dan ya benar-benar di luar ekspektasi sih semuanya. Kalau mau tahu gimana perasaannya, nonton YouTube channel DJ aja. DJ Putri. Kalau aku yang paling berkesan ada beberapa sih sebenarnya. Terus salah satunya itu juga salah satu gunung tertinggi di Indonesia, yaitu Gunung Semeru. Waktu itu sama seperti DJ, kayaknya sampai ngesot-ngesot juga. Itu bener kalau misalnya nggak ditarik, mentalnya nggak kuat, mungkin udah gue putar balik aja deh. Karena kan ngelangkah sekali mundur 5 kali kan, turun 5 kali kan. Kalau nggak sampai ditarik-tarik sama temen, makanya itu dia pentingnya pilih-pilih teman pendaki yang bertanggung jawab dan juga support ya. Jangan yang ninggalin, kita nggak mau ditinggal lagi. Amit-amit sebelumnya. Bener banget, kita satu kali mundurnya 5 kali ya. Itu paling berkesan sih ya.
makna mendaki gunung bagi Kak DJ dan Kak Haura itu apa? Kalau menurut DJ, makna naik gunung itu sama kayak makna kehidupan sih. Ada memulai, proses, dan akhir. Dan apapun akhirnya, mau ya istilahnya kita akan ke puncak atau tidak, tuh ya kita akan kembali lagi gitu. Kembali lagi untuk memulai sesuatu yang baru, berproses lagi dan terus seperti itu. Dan tetap ada yang bisa diambil ya, walaupun nggak nyampe puncak. Betul kayak gitu. Tapi ya pastilah ada sesuatu, nggak akan ada yang percuma. Kalau kita udah berproses, kita udah menjalani sesuatu tuh pasti nggak akan ada yang percuma. Kalau kita melihat hasilnya itu tergantung Allah lagi dong gitu, kayak tergantung Tuhan, tergantung bagaimana kita berproses. Kadang rezeki-rezekian juga ya, bisa dapat suasana Betul. cerah di puncak ya kan. Betul banget. Berarti sama dong kayak kehidupan Iya. kata DJ. Oh, setuju sih aku. Akhirnya belum tentu cerah, tapi ya indah itu belum tentu cerah. Oh gitu. Mendung itu belum tentu hujan. Oh iya, mantap, udah kayak lagu. Kalau makna pendakian buat aku sama seperti tadi yang aku bilang, itu untuk recharge, untuk menekan egoisme kita. Jadi kembali ke alam, dan salah satu cara untuk bersyukur akan nikmat dan keindahan yang Tuhan berikan. Bener-bener kayak takabur itu tadabur Masya alam Allah, ya kan. Masya Allah. Kayak banyak yang bisa dipelajarin, dan bener-bener loh, sejak kita pendaki gunung tuh pasti jadi lebih down to earth nggak sih, lebih humble gitu dalam bersosialisasi, bener, bersosialisasi gitu, lebih bisa menghargai sesama gitu. Itu sih maknanya juga, dan makna yang terpenting adalah kembali ke rumah ya, karena pasti Sama keluarga. merindukan rumah, merindukan pulau. Mau sejauh apapun kita pergi tuh pasti akan kembali ke rumah. Gitu. Apakah ada pesan dari Kak DJ dan juga Kak Haura kepada para pendaki kita yang lagi rame-ramenya ingin mendaki gunung? Pesannya, kita tuh ke alam bukan untuk merusak, tapi untuk menjaga. Istilahnya kayak kita datang ke rumah orang, masa sih kita ngacak-ngacak, masa sih kita nyampah? Ya kita harus mengembalikan seperti semula dong, bahkan kita harus menjaga, malah kita harus melestarikan juga, sadar gitu. Kita tuh ke gunung itu bukan hanya untuk bersenang-senang dan ditinggalkan gitu aja, kan kayak enak ya kalau ditinggalin gitu aja. Dirusak, Pernah nggak? ditinggalin, Nah kalau misalnya alam tuh nggak boleh kayak gitu. Tapi sekarang sih pada kenyataannya udah banyak juga pendaki-pendaki yang mungkin memang belum paham sebenarnya kita Belum harus sadar ngapain sih ya. belum sadar. kesadarannya masih rendah. Karena yang sebenarnya kayak gitu kesadaran dari diri sendiri kan, untuk menjaga dan melestarikan itu gitu, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan gitu. Jadi tolonglah dijaga gitu, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Dan soal kebersihan kayaknya ya emang udah parah banget, dan juga persiapan, kalau misalnya memang persiapan fisik, persiapan mental, persiapan perlengkapan terutama ya kan, kalau misalnya belum safety dan belum cek and recheck lagi deh gitu, persiapannya udah lengkap belum, karena bahaya loh kalau di gunung kan bukan main ke mall ya. Betul. Jadi memang persiapannya harus benar-benar matang, dan juga salah satu yang penting lagi, pilih teman. Bukannya betul. pilih teman pendakian yang bertanggung jawab. Kemanapun kita pergi itu akan ngaruh sama teman sependakian. Iya. Kalau mau barang-barang yang bagus boleh Kakak I've outdoor ya kan. Itu Kualitasnya udah safety banget.